Apakah kita mengenal Allah sama seperti kita mengenal manusia? Kalau kita ingin mengenal seseorang, yang pertama kita mengenal namanya dulu, orangnya, wajahnya, sifatnya dan lain sebagainya. Perkenalan kita terhadap orang terbatas. Kita baru bisa mengenal betul orangnya, fisiknya kalau sudah pernah melihat. Kalau kita tidak pernah melihat orangnya, walaupun ada kawan kita misalnya menggambarkan si fulan itu bentuknya seperti ini, hidungnya seperti ini, itu pun tidak akan mengenal secara 100%. Dia hanya mengenal gambaran yang mirip yang digambarkan kepada dia. Misalnya, dulu pertama kali saya ngisi di sini mungkin ada pengumuman, misalnya Ustadz Himawan, yang belum pernah lihat saya mungkin siapa, baru kenal namanya saja, bukan orang, tapi tidak tahu orangnya seperti apa. Tuh keterbatasan yang pertama. Setelah melihat orangnya baru tahu. Itu jenis ma'rifahnya makhluk, jenis ma'rifahnya kita terhadap makhluk, sesama makhluk. Lalu apa bedanya ma'rifah kita dengan manusia dengan ma'rifah kita kepada Allah Ta'ala? Dan ini yang akan kita bahas insyaallah Ta'ala mukhtasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, kesempatan, ketaatan, diberikan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmatnya sehingga kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan, salah satunya salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan karunia kepada kita semua bisa melihat wajah baginda Nabi besar yang mulia, yang indah, yang agung. Dan juga ketika sakaratul maut dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, insyaallah kaji kita meneruskan kaji yang berlalu berkaitan dengan akidah, yang insyaallah pagi ini berkaitan materinya tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala. Apa itu mengenal Allah? Bagaimana caranya? Bagaimana kita meyakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah mengenal Allah itu sama dengan kita mengenal satu sama lain di antara manusia? Ataukah mengenalnya ada perbedaan, ada kekhususan? Kalau kita ingat ada pepatah yang masyhur yang biasa kita dengar, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak perhatian, tak kenal maka tidak ini dan itu dan sebagainya, apapunlah namanya.
itu salah satu jenis ma'rifah kita, mengenal kita antar sesama. Jadi dari peribahasa sendiri kita yang make, kita sudah membatasi ma'rifah kita. Kita sudah membatasi diri kita. Jadi tak kenal maka tak sayang. Artinya kalau tak kenal ya tidak sayang, kalau kenal baru sayang. Itu doktrin membatasi kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita benar-benar kenal. Doktrin yang membatasi perkenalan kita dengan orang, kasih sayang kita dengan orang, itu kalau ada orang yang berbuat baik sama kita. Apakah kita mengenal Allah sama seperti kita mengenal manusia? Kalau kita ingin mengenal seseorang, yang pertama kita mengenal namanya dulu, orangnya, wajahnya, sifatnya dan lain sebagainya. Perkenalan kita terhadap orang terbatas. Kita baru bisa mengenal betul orangnya, fisiknya kalau sudah pernah melihat. Kalau kita tidak pernah melihat orangnya, walaupun ada kawan kita misalnya menggambarkan si fulan itu bentuknya seperti ini, hidungnya seperti ini, itu pun tidak akan mengenal secara 100%. Dia hanya mengenal gambaran yang mirip yang digambarkan kepada dia. Misalnya, dulu pertama kali saya ngisi di sini mungkin ada pengumuman, misalnya Ustadz Himawan, yang belum pernah melihat saya mungkin siapa, baru kenal namanya saja, bukan orang-orang, tapi tidak tahu orangnya seperti apa. Tuh keterbatasan yang pertama. Setelah melihat orangnya baru tahu. Itu jenis ma'rifahnya makhluk, jenis ma'rifahnya kita terhadap makhluk, sesama makhluk. Lalu apa bedanya ma'rifah kita dengan manusia dengan ma'rifah kita kepada Allah Ta'ala? Dan ini yang akan kita bahas insyaallah Ta'ala mukhtasaran. Apakah mengenal Allah itu ada batasannya? Apakah mengenal Allah itu harus dimulai dari kecil? Apakah mengenal Allah itu harus ketika sudah baligh? Apakah mengenal Allah, ma'rifatullah itu harus ketika dia sudah tua, sudah usia tua renta baru dia mengenal Allah, mempelajari tentang akidah? Maka para ulama mengatakan dalam sebuah kitab yang saya bawa, alhamdulillah bersama kita, ini kitab ulama terdahulu, ulama turas, ya, kitab turas, disebutkan bahwa i'lam arsadanallahu wa iyyakum. Kapan kita mulai harus wajib mengenal Allah? Kapan, di umur berapa, di fase mana kita harus wajib yang hukumnya fardu ain mengenal Allah? Yang jika tidak terlaksana, jika tidak dilakukan, itu dianggap hamba yang muqassir, hamba yang lalai. Maka para ulama kita mengatakan, fa'lam, ketahuilah wahai muslim, arsadanallahu wa iyyakum ajma'in, semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Beliau mengatakan, annahu yajibu ala kulli mukallafin ay ya'lama anna Allah azza wa jalla wahidun fi mulkih. Kata beliau, hal yang pertama kali yang wajib diketahui
bagi seorang yang mukallaf meyakini, mengetahui, meyakini annallaha ta'ala la syarikalah, bahwa Allah Ta'ala tidak ada sekutu baginya. Jadi kapan mulainya? Indal mukallaf, yang ketika dia lalai, dia mampu, ada waktu, maka dihukumi muqassir, hamba yang lalai terhadap kewajiban fardu ain. Fardu ain bukan fardu kifayah, karena ma'rifatullah beda dengan pelaksanaan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah, kalau sudah ada yang memandikan, sudah ada yang mensolatkan, yang tidak ikut itu tidak berdosa. Tapi kalau ma'rifatullah, setiap mukmin, setiap mukallaf itu hukumnya fardu ain, harus tahu. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kita sebelum kita benar-benar ma'rifatul ma'bud, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah. Sejak kapan mulainya diwajibkannya ma'rifatullah? Katanya indal mukallaf, ketika orang sudah sampai pada batas mukallaf. Apa itu mukallaf? Ya, mukallaf itu ketika orang sudah sampai batas baligh. Kalau laki-laki balighnya umur 15 tahun atau pernah mimpi basah walaupun belum 15 tahun, umur 14 tahun, 13 tahun, kalau sudah pernah misalnya mimpi basah, maka dia sudah baligh. Jadi salah satu, bukan harus dua-duanya. Itu untuk laki-laki, dua tanda. Kalau perempuan itu sama 15 tahun dan ada juga mimpi basahnya. Dan yang ketiga tambah lagi adalah datangnya haid, keluar darah haid. Yang paling cepatnya perempuan keluar darah haid itu umur 9 tahun. Umur 9 tahun itu paling cepat. 9 tahun di sini yang dimaksud adalah tahun hijriyah, bukan tahun Masehi, tahun hijriyah. Jadi apapunlah bentuk ketentuan hukum yang berkaitan dengan bulan, tahun dalam hukum-hukum fikih, itu patokannya adalah tahun bulan hijriyah. Anak menyusui ukurannya berapa tahun sampai berapa tahun sebelum disapi? 2 tahun. 2 tahunnya 2 tahun hijriyah. Jadi kalau anak lahir itu dipatok, ini tanggal bulan tahun Masehinya dan tanggal bulan tahun hijriyahnya. Nanti ketika anak mau diakikah, ketika anak sudah sampai pada umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat, untuk puasa, 10 tahun begitu juga, itu juga patokannya tahun hijriyah. Ketika batasan haid itu juga batasan hijriyah. Ketika ada batasan misalnya iddah dari tolak atau iddah ditinggal meninggal, itu juga batasannya bulan hijriyah. Jadi penting mengetahui bulan-bulan hijriyah karena berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Dan itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Nah, itu yang pertama, mukallaf itu adalah seorang yang baligh. Yang kedua, mukallaf itu adalah orang yang berakal. Sudah 15 tahun, sudah sesuai, sudah ada tanda-tanda baligh. Yang pertama, kemudian dia berakal, artinya tidak gila. Akalnya normal, akalnya sehat. Dan yang ketiga,
adalah sudah sampai kepadanya dakwah Islam. Apa maksud dakwah Islam? Dakwah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bagi orang yang bukan muslim. Tapi kalau anak yang terlahir dari kedua orang tua muslim, ya, maka statusnya itu adalah Islam. Jadi setelah dia balik, tidak perlu dia baca syahadat khusus untuk kayak orang non muslim mau masuk Islam pakai begitu, itu tidak perlu, karena Islamnya mengikut kepada kedua orang tuanya. Nah, bagi orang yang bukan muslim, maka yang dimaksud mukallaf di sini adalah dakwatul Islam. Kalau sudah sampai kepadanya dakwah Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia menjadi mukallaf. Yang pertama, kalau dia non muslim, maka bagi kita dalam keyakinan kita, dalam akidah kita, dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada orang balik berakal, tapi tidak pernah mendengar dakwah Islam, tidak pernah mendengar dakwah Islam, maka itu tidak disebut dengan mukallaf. Contohnya orang yang tinggal di daerah pedalaman-pedalaman yang tidak terjamah oleh dakwah-dakwah Islam. Dia berakal, dia balik, cuman tidak ada dakwah di sana. Tidak ada orang yang sampai ke pedalaman di tempat mereka. Tidak ada yang mengajari mereka tentang dakwah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana status orang tersebut ketika meninggal? Maka statusnya min ahlin najat. Di akhirat nanti mereka termasuk orang-orang min ahlin najat, orang-orang yang selamat karena tidak ada dakwah. Sama seperti umat yang berada di antara masa 2 nabi yang disebut dengan ahlul fatrah, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Di sana ada masa tidak ada kenabian di sana, tidak ada dakwah kenabian di sana. Orang mereka tersebut balik berakal, tapi tidak ada dakwah Islam di sana. Mereka disebut dengan ahlul fatrah. Maka kata Allah Ta'ala pada hak mereka, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Kami tidak akan mengazab orang-orang sampai kami mengutus para rasul. Bagaimana kalau orang sudah balik? Yang pertama katanya fardu ain, yang pertama adalah ma'rifatullah. Lalu bagaimana ma'rifatullah? Maka ma'rifatullah ta'ala, mengenal Allah, tidak sama dengan mengenal antar sesama kita. Mengenal Allah tidak sama dengan kita mengenal manusia, mengenal jenis-jenis makhluk. Karena pengetahuan kita, akal kita itu terbatas, ada batasnya. Sedangkan pada ma'rifatullah tentang Allah Ta'ala, di sana pembahasan yang tidak bisa dibayangkan oleh akal. Tauhid ini adalah yang menjadi ma'rifah yang pertama bagi seorang mukallaf. Itu ada tiga yang perlu kita ketahui dalam ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang pertama katanya annahu la syarikalah, meyakini bahwa Allah Ta'ala itu esa. Esa dalam segi apa? Esa dalam segi zat Allah Ta'ala, esa pada sifat Allah Ta'ala, esa pada fi'lullah, perbuatan Allah Ta'ala. Kan sebelumnya sudah juga dijelaskan tentang makna esa. Esa ini bukanlah bilangan, bukan satu. Karena kalau disebut bilangan, maka dia punya potensi bertambah atau berkurang.
bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi. Dan Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu mengatakan, innallaha wahidun la min tariqil adad. Allah itu esa bukan dari segi bilangan, walakin min tariqi annahu la syarikalah. Tetapi Allah itu esa dari segi bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu dari segi apa? Yang pertama, Allah Ta'ala tidak ada sekutu pada zat Allah Ta'ala. Maknanya apa tidak ada sekutu pada zat? Maknanya tidak ada di sana Tuhan lain. Di sana tidak ada zat lain yang disebut juga sebagai Tuhan. Itulah makna la syarikalah fil uluhiyyati. Tidak ada sekutu, tidak ada syarikat, tidak ada Tuhan yang lain selain zat Allah Ta'ala yang berhak disembah. Itu yang pertama. Esa pada zat maknanya apa? Tidak ada zat lain yang disebut sebagai Tuhan juga. Kalau ada zat lain yang disebut sebagai Tuhan, maka menjadi dua Tuhan. Allah itu dua. Esa pada zat yang kedua, bahwa zat Allah Ta'ala itu tidak menyerupai zat makhluknya, dan zat makhluknya itu tidak menyerupai zat Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud zat? Yang dimaksud zat itu adalah hakikatnya. Kalau saya katakan ini adalah zat saya, maknanya apa? Inilah hakikat saya, ini fisik saya, tubuh saya. Inilah yang bernama Himawan itu fisiknya seperti ini. Itu namanya apa? Zat. Zat Allah Ta'ala itu tidak disifati, tidak sama dengan zatnya makhluknya. Zat Allah Ta'ala tidak sama, tidak serupa dengan makhluk. Begitu juga zat makhluk tidak serupa, tidak ada yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Kenapa begitu? Karena unsur daripada zat kita, unsur daripada body kita ini, fisik kita, jisim kita, itu tersusun dari dua hal. Yang pertama dari jisim, benda. Yang kedua dari arad, yang disebut dengan sifat benda. Jadi fisik kita itu ada benda, ada sifat benda, dan tidak ada selain itu. Yang ketiga tidak ada. Benda, kulit, ini benda nih. Jisim dalam bahasa Arabnya jisim, fisik. Nah, benda itu fisik. Dan yang kedua sifatnya. Ya, sifat kita, sifat baik itu sifat maknawi, ya, atau sifat dingin, panas dan lain sebagainya, itu sifat. Nah, Allah Ta'ala itu bukanlah zat seperti susunan zat yang ada di tubuh kita. Oleh karena itu, zat Allah Ta'ala itu tidak bisa kita bayang-bayangkan. Karena akal kita ini hanya bisa membayangkan pada sesuatu yang sudah pernah kita lihat, pada barang benda yang pernah kita lihat, atau suara yang pernah kita dengar. Benda, suara yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, kita tidak akan bisa sama sekali untuk membayangkannya. Oleh karena itu Allah tidak bisa dibayangkan, karena Allah bukan benda. Sedangkan di sana saja ada benda, tapi kita tidak bisa bayangkan. Apalagi Allah. Apalagi Allah. Contoh sekarang, kalau saya bilang, Bapak Ibu tahu ada hewan namanya kambing, tahu ya? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu kira-kira? Hewan kambing yang pernah dilihat. Kalau saya bilang di sana ada hewan, dia mirip kambing, itu kambing atau bukan yang saya maksud? Bukan. Yang terfikir sama Bapak Ibu apa sekarang?
kambingnya. Karena mirip kambing berarti kepalanya mungkin seperti ini. Badannya bagian belakangnya lebih rendah dibandingkan bagian kepalanya. Sekarang terbayang enggak binatang yang saya maksud? Tidak akan pernah terbayang karena Bapak Ibu tidak pernah melihat binatang yang saya gambarkan. Pernah lihat binatang samandal? Ada yang pernah, Pak Ibu? Samandal. Samandal namanya. Dia seperti kadal. Oke. Samandal itu seperti kadal. Nah, sekarang yang di pikiran Bapak Ibu kadal atau samandal yang saya maksud? Kadalnya. Karena Bapak Ibu tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang tidak pernah dilihat. Sekarang kita pernah melihat Allah atau enggak? Enggak. Pasti tidak bisa dibayangkan. Yang kedua, Allah bukanlah benda. Dan itu pasti tidak bisa dibayangkan. Yang ketiga, kalau dikatakan masa tidak bisa dibayangkan, harus kalau ada mesti bisa dibayangkan. Jangankan Allah, benda, di sana ada benda, wujud, maujudun, ada, tapi tidak bisa kita bayangkan. Akal misalnya, akal ada nggak? Ada. Bisa nggak kita bayangkan bentuk akal itu seperti apa? Nah, makanya ada sebagian yang mengatakan, tidak bisa diterima itu. Sesuatu yang tidak bisa dibayangkan itu berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa dilihat berarti tidak ada. Sesuatu yang tidak ada zatnya itu yang bisa dilihat berarti tidak ada. Maka ini sebuah konsep yang keliru. Karena kalau hanya patokannya dibayangkan, maka pasti di dunia ini banyak sesuatu yang harusnya tidak ada. Harusnya tidak ada. Pernah lihat makam Imam Bukhari? Bisa membayangkannya? Pernah lihat enggak? Enggak bisa. Bisa bayangkan enggak makamnya seperti apa? Tapi makam Imam Bukhari ada enggak kira-kira? Ada. Allah ada enggak? Ada. Bisa enggak kita bayangkan? Enggak bisa. Kenapa kita enggak bisa membayangkannya? Karena Allah berbeda dengan unsur zat yang kita punya. Itulah makna zat esa Allah itu esa pada zat. Artinya apa? Zat Allah, hakikat Allah tidak serupa dengan hakikatnya makhluk. Dan hakikat makhluk tidak sama dengan hakikat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Ta'ala. Mesti kalau kita membahas ini waktu syuruk ya? Belum. Kalau kita membahas tentang hal-hal seperti ini, maka kita akan sering mendengar ayat laisa kamitslihi syai'. Kenapa kok ayat itu terus? Bukan karena nggak ada yang lain. Kalau ayat yang lain banyak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walillahil asmaul husna dan lain ayat sebagainya. Tetapi kenapa kok pakai ayat ini terus? Untuk menjelaskan mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Yang pertama, karena di dalam Al-Quran ayat yang paling sharih dengan teksnya yang mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun dari makhluknya, baik dari satu segi ataupun semua segi, itu adalah ayat laisa kamitslihi syai'. Dari mana kita tahu? Ini pentingnya ilmu bahasa Arab. Ini yang disebut kalau di pesantren ilmu nahu atau ilmu bayan, ilmu balaghah. Itulah kenapa kita belajar bahasa Arab, belajar ilmu bayan, balaghah, badi', mantiq, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu sharaf.
Karena kalau tidak ada itu, tidak akan Al-Quran itu tidak akan pernah difahami oleh kita. Tidak ada ilmu itu, hadis itu tidak akan pernah kita fahami. Karena kuncinya itu ya bahasa Arab. Kalau kita mau menguasai bahasa Arab, nahwu shorof itu kunci dasarnya. Kunci dasar. Dalam nahwu shorof itu ada dalam ilmu bayan, laisa kamitslihi syai'. Kalau ada kalimat yang di situ ada nafi, kalimat yang dipakai untuk menafikan, laisa. Dalam bahasa Arab laisa itu maknanya bukan atau tidak. Itu kan kalimat untuk menafikan. Di redaksi itu ada dipakai kalimat menafikan dan juga ada redaksi yang dipakai umum atau nakirah. Syai'un dalam bahasa Arab nakirah itu artinya umum. Kalau saya bilang rajulun laki-laki tanpa saya menentukan siapa laki-laki. Tapi kalau saya bilang ar-rajulu ada alif lamnya, berarti ada laki-laki khusus yang saya tentukan. Di ayat ini itu syai'un, kata-kata umum. Dalam ilmu nahwu, dalam ilmu bayan, kalau ada satu redaksi di sana ada kalimat nakirah yang umum, kemudian dibarengi dengan siyaqun nafyi, maka memfaedahkan al-umumu was-sumul, memfaedahkan keumuman tanpa pengecualian. Katanya Allah apa ayatnya? Laisa kamitslihi syai', berarti maknanya apa? Tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupai Allah. Tidak ada yang menyerupai itu maksudnya apa? Dari semua segi atau satu segi? Kan ayat ini tadi apa? Umum, tidak ada pengecualian. Berarti apa ya? Baik itu dari satu segi ataupun semua segi. Itulah kenapa kita mengulang-ulang ayat ini. Karena ayat ini sharih, sangat jelas pendalilannya yang tentang mukhalafatuhu lil hawadits. Itulah ma'rifah kita yang pertama dengan Allah, kepada Allah, ma'rifat mengesahkan Allah pada zatnya. Yaitu apa? Mengesahkan Allah pada zatnya, meyakini kalau tidak ada zat yang menjadi Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, meyakini keesaan Allah, tidak ada zat yang menyerupai zatnya Allah, dan zat Allah tidak menyerupai zatnya makhluk. Nah, jadi itulah salah satu ma'rifah yang pertama tentang zat Allah. Insyaallah yang selanjutnya ma'rifah tentang sifat Allah, bagaimana kita ma'rifah sifat Allah sekaligus meneruskan dengan membahas tentang sifat-sifat Allah, kemudian ma'rifat tentang zat Allah. Jadi itu saja insyaallah kaji singkat kita tentang ma'rifatullah. Yang pertama yaitu esa pada zat. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman yang lurus, akidah yang teguh, dan diwafatkan dalam akidah iman Islam, diberikan husnul khatimah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa difahami dengan baik dan benar, dan bisa menjadi oleh-oleh bawa pulang ke rumah nanti, insyaallah. Ada waktu lagi? Ada pertanyaan? 5 menit ya, 1 atau 2 berarti kalau ada. Foto kan kita kan tidak mengetahui bagaimana wujud Allah, tapi di dalam Al-Quran ada artinya tangan Allah di atas tangan mereka, dan orang-orang yang awam berarti berpikir Allah ini punya tangan itu. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang awam itu kalau Allah itu tidak punya tangan? Nah, di dalam Al-Quran itu ada namanya ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu ayat hukum yang jelas. Dalam surah Ali Imran ayat 5 misalnya, ayat muhkamat itu disebut dengan ummul kitab, induknya kitab. Maknanya apa? Semua ayat maknanya itu dikembalikan, disesuaikan dengan ayat muhkamat.
Kalau ayat mutasyabihat itu ayat-ayat yang zahirnya, tekstualnya, makna teksnya itu menandakan seolah-olah Allah punya fisik, Allah punya wajah, muka, atau punya tangan, atau di dalam hadis misalnya, atau dalam Al-Quran Allah kayak punya tangan dua sebelah kanan saja, atau punya kaki, qadam dan lain sebagainya. Itu namanya ayat mutasyabihat. Bagaimana cara mengartikan ayat-ayat mutasyabihat? Yang antum tanya itu kan yadullahi fawqa aydihim misalnya, atau tajri bi a'yunina dalam cerita kisah Nabi Nuh misalnya. Bagaimana memaknai yadullahi fawqa aydihim, yad di sini. Di dalam ayat muhkamat itu kan tadi dijelaskan laisa kamitslihi syai'. Itu ayat muhkamat. Ayat mutasyabihatnya yadullahi fawqa aydihim. Kalau kita artikan dia tangan, berarti berbeda dengan makna ayat laisa kamitslihi syai'. Paham ya? Katanya kan tidak serupa, baik dari satu segi ataupun semua segi. Kalau diartikan dengan tangan fisik, maka itu artinya akan berlawanan dengan laisa kamitslihi syai', atau walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau diartikan fisik. Nah, kalau diartikan secara zahirnya dengan diartikan fisik tangan ini, maka seolah-olah kita menjadikan makna ayat satu ayat dengan ayat lainnya itu bertentangan. Dan Allah menyebutkan walau kana min 'indi ghairillahi, imamuna kalau salah, yang maknanya kalaulah seandainya di dalam Al-Quran itu lau kana fihi, apa ayatnya, lau kana fihi, lau kana min 'indi ghairillah, kalau ayat itu Al-Quran itu turunnya bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, pasti mereka akan mendapati kerancuan-kerancuan, pertentangan-pertentangan yang nyata, yang banyak di dalam Al-Quran. Kalau diartikan secara zahir, tangan dengan laisa kamitslihi syai', tangan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad, bertentangan enggak maknanya? Bertentangan. Mana yang diambil? Tentu yang ummul kitab, induk. Nah, Al-Quran menyebut induk itu kepada ayat mana? Yang mutasyabihat, yang seperti laisa kamitslihi syai', atau yang muhkamat, yang laisa kamitslihi syai', atau yang mutasyabihat, yang muhkamat, yang laisa kamitslihi syai'. Artinya apa? Kalau ada ayat-ayat semisal yang mutasyabihat, maka maknanya disesuaikan supaya tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'. Lalu bagaimana mengartikan yadullahi fawqa aydihim? Tengok, di dalam bahasa Arab, apakah yadun itu hanya berarti tangan ini? Rupanya dalam bahasa Arab tidak. Yadun dalam bahasa Arab bisa bermakna tangan fisik, atau bisa bermakna kekuasaan, atau bisa bermakna qudrah, atau bisa bermakna ahdun, perjanjian. Ya, misalnya udah kita saling genggam ya tangan kita lewat telepon misalnya, bisa nggak kita mengibaratkan dengan itu di dalam bahasa Arab? Bisa. Oh, berarti kita tidak mesti harus mengambil dengan tangan. Saya ulangi, yadun dalam bahasa Arab bisa bermakna tangan fisik, bisa bermakna qudrah, kuasa, bisa bermakna ahdun, sebuah ikatan janji. Nah, sekarang kalau kita pakai makna tangan, bertentangan dengan ummul kitab, ayat muhkamat, bertentangan. Kalau kita pakai isi qudrah, kekuasaan, bertentangan enggak? Tidak. Kalau kita pakai ahdun, bertentangan tidak? Tidak kan? Janji. Nah, sekarang ada dua makna, qudrah dan ahdun. Mana yang lebih tepat dimaknakan untuk yadun? Nah, yang lebih tepat para ulama di sini dalam ayat ini ya, yadullahi fawqa aydihim, itu adalah ahdun, karena melihat kepada
sababun nuzul, kemudian kejadian, maka ulama mengatakan yadullahi fawqa aydihim itu maknanya ahdullah, bukan qudratullah di ayat ini. Ahdullah, janji Allah, ikatan janji Allah yang mereka janjikan dalam perjanjian bai'ah Ridwan atau bai'ah lupa saya. Itulah yang akan dipegang. Jadi makna ayat-ayat yang berkaitan, yang zahirnya itu secara zahir, kalau diartikan secara zahir itu memaknai seolah-olah Allah punya muka, Allah punya kaki, atau tangannya ada dua sebelah kanan semua, atau kakinya nanti masuk neraka, menyumpal neraka, maka itu maknanya tidak diartikan secara zahir, tidak diartikan sebagai bentuk fisik. Karena kalau diartikan sebagai bentuk fisik, maka akan bertabrakan dengan laisa kamitslihi syai', walillahil masalul a'la, walillahil asmaul husna, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan itu sebagainya. Dan itu disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Nah, insyaallah pada pembahasan tentang sifat nanti ada di sana pembahasan tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabih. Jadi mentakwil itu ada kaedahnya, bukan serampangan, itu dikembalikan kepada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dipakai nggak makna itu? Dipakai berarti bisa, tapi disesuaikan dengan ayat muhkamat yang layak bagi Allah Ta'ala. Gitu. Lagi? Kelas? Ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hidanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdash syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.